Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa disadari, ada benda-benda di rumahmu yang justru membawa kesialan dan menciptakan ketidakseimbangan energi. Ini adalah kesalahan umum yang sering diabaikan, padahal dampaknya bisa sangat besar terhadap kehidupan sehari-hari, termasuk kondisi finansial dan keharmonisan keluarga. Beberapa barang yang tampaknya sepele sebenarnya bisa menjadi penghalang datangnya rezeki dan ketenangan batin. Itulah sebabnya, kamu perlu tahu apa saja benda-benda yang sebaiknya dihindari agar rumahmu tetap dipenuhi energi positif dan keberkahan. Simak sampai akhir agar tidak ada yang terlewati. Terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Silakan subscribe channel ini bagi yang belum melakukan. Jangan lupa like karena setiap like akan membawa energi positif ke rumah Anda. Dan tulis di kolom komentar angka 77, karena angka tersebut sebagai simbol energi positif bagi Anda yang melakukannya. Sebelum semuanya terlambat, mari kita bahas satu persatu. Bagian 1. Cermin rusak atau retak. Cermin adalah benda yang memantulkan energi. Tapi ketika cermin sudah rusak, retak, atau pecah, pantulannya justru membawa ketidakstabilan dan energi negatif. Dalam banyak kepercayaan, termasuk ilmu energi rumah atau Feng Shui, cermin yang retak dapat memantulkan nasib buruk, memperbesar masalah kecil menjadi besar, bahkan memperparah konflik di dalam rumah tangga. Jika kamu punya cermin seperti ini, segera singkirkan atau ganti dengan yang baru. Jangan menunggu sampai dampaknya terasa. Bagian 2. Benda tajam yang dipajang. Banyak orang suka memajang benda tajam seperti pedang, pisau, atau bahkan koleksi senjata antik. Padahal, energi dari benda tajam bersifat memotong dan menyerang. Ini bisa menciptakan aura ketegangan, mempercepat terjadinya pertengkaran, bahkan menghambat rezeki. Rumah bukanlah tempat untuk simbol agresi. Jika kamu menyimpan benda tajam hanya untuk pajangan, pikirkan kembali fungsinya. Energi rumah yang harmonis seharusnya bersifat menenangkan, bukan menantang. Bagian 3. Jam dinding yang mati. Jam adalah simbol waktu, kehidupan, dan pergerakan. Ketika jam di rumahmu mati dan dibiarkan begitu saja, itu seperti simbol bahwa waktu berhenti. Secara energi, ini bisa memengaruhi semangat hidup, motivasi, bahkan keberuntungan. Orang-orang yang tinggal di rumah dengan banyak jam mati cenderung merasa stagnan, sulit maju, dan merasa rezekinya seret. Periksa semua jam di rumahmu. Pastikan semuanya berdetak. Kalau rusak, lebih baik dilepas atau diganti. Bagian 4. Tanaman palsu atau layu. Tanaman membawa unsur kehidupan. Tapi tanaman palsu atau tanaman yang sudah layu dan dibiarkan begitu saja justru membawa energi mati. Rumah yang penuh dengan tanaman mati atau palsu akan terasa suram dan tidak menyegarkan. Kalau kamu ingin membawa keberkahan dan kesegaran, rawat tanaman hidup dengan cinta. Energi dari tanaman yang hidup dan sehat bisa menyerap energi negatif dan membantu mengalirkan keberuntungan. Bagian 5. Barang dari orang yang sudah meninggal. Terkadang kita menyimpan barang milik orang yang sudah tiada karena alasan emosional. Tapi perlu diingat, tidak semua benda menyimpan energi positif. Apalagi jika barang tersebut dikaitkan dengan penderitaan, kesedihan, atau kematian. Barang-barang semacam ini bisa mempengaruhi suasana batin tanpa disadari. Kalau memang ingin menyimpan, simpan dengan penuh doa dan niat baik. Tapi jika terasa mengganggu, ada baiknya dikembalikan ke alam dengan cara yang baik, seperti dikubur atau dibakar. Bagian 6. Foto atau lukisan menyedihkan. Lukisan atau foto yang menggambarkan kesedihan, kehancuran, atau penderitaan bisa membawa energi yang sama ke rumahmu. Pilihlah gambar yang menenangkan hati,
yang memberi harapan, cinta, dan kedamaian. Rumahmu adalah tempat kamu pulang. Jangan biarkan visual yang menyedihkan melekat dalam pandangan setiap hari. Apa yang kita lihat terus-menerus bisa membentuk suasana batin, bahkan mempengaruhi nasib. Bagian 7. Boneka atau mainan seram. Banyak orang tidak sadar bahwa boneka, terutama yang menyeramkan atau sudah rusak, bisa menjadi sumber energi negatif. Benda ini menyerap emosi dan ketika dibiarkan dalam kondisi kotor atau tidak terurus, ia menyimpan aura yang tidak baik. Terlebih lagi jika boneka itu berasal dari masa lalu yang penuh trauma. Jangan anggap remeh. Energi negatif bisa tinggal dalam bentuk benda dan mempengaruhi pikiran kita, terutama anak-anak. Bagian 8. Sampah atau barang tidak terpakai. Barang yang menumpuk tanpa digunakan bisa menyumbat aliran energi di rumah. Ini bukan hanya tentang kebersihan, tapi juga tentang kelancaran rezeki. Ketika rumah terlalu penuh dengan benda tak terpakai, maka aliran keberuntungan pun bisa terhambat. Mulailah membersihkan, sortir barang-barangmu, dan lepaskan apa yang tidak lagi berguna. Ketika kita merelakan, kita membuka ruang untuk hal baru datang. Setiap benda di rumahmu membawa energi. Tugas kita adalah menjaga agar energi itu tetap bersih, seimbang, dan mengalir dengan baik. Rumah yang penuh berkah bukan hanya tentang kemewahan, tapi tentang rasa damai yang menyelimuti setiap sudutnya. Jika kamu merasa hidupmu stagnan, rezeki sulit datang, atau hati sering gelisah, mungkin sudah saatnya melihat sekeliling dan mulai menata ulang. Jangan remehkan benda-benda kecil, karena dari situlah besar atau kecilnya keberuntungan bisa bermula. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga rumahmu selalu dipenuhi cahaya, kedamaian, dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.